jantung itu biasanya digupnya tidak normal disebabkan dua perkara. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Badannya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Alhamdulillahirabbil. Kita semua bisa datang kemari, langkah kaki, hayunan tangan, bisikan telinga, lintasan hati, detak jantung, hembusan nafas, itu karena siapa? Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil. Yang mengajarkan kita bahwa namanya adalah Allah, bahwa yang kita sembah adalah Allah, itu yang mengajarkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka untuknya kita ucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ini datang dari Pulau Sumatera. Pernah ke Sumatera? Sumatera itu pokoknya Sumatera. Dari Pulau Sumatera ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Palu, pokoknya terbit matahari baru sampai. Jam 2 malam saya dari Jakarta, terbit matahari baru sampai di Palu. Dari Palu ke Donggala. Dari Palu ke Sibado, dekat saja, belok kanan belok kiri sampai. Maka perjalanan panjang ini saya mau menjumpai saudara-saudara saya. Memang kita saudara, Masya Allah. Kita bersaudara, kakek kita satu, nenek kita satu. Mohon maaf jangan tersinggung ya. Yang bukan keturunan Nabi Adam boleh angkat tangan. Semuanya keturunan Nabi Adam. Saya masuk ke rahim orang Sumatera, akhirnya saya jadi orang Melayu. Ada yang masuk ke rahim orang Jawa, pripun kabari api. Ada yang masuk ke rahim orang Makassar, agak kareba, baji-baji. Ada yang masuk ke rahim orang. Kita disatukan dalam satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Yang mengajarkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau punya keturunan-keturunan yang kita cintai. Sayang tidak sama keturunan Nabi? Sayang. Maka keturunannya itu kita panggil, hai orang yang disayang. Orang yang disayang itu panggilannya Habib. Dan salah satu keturunannya itu sampailah ke Sulawesi Tengah, itu yang dipanggil dengan guru tua. Para alim, ulama, para habaib, mudah-mudahan mereka yang mengajarkan kebaikan pada kita kalau masih hidup panjang umurnya, kalau sudah meninggal dunia lapang kuburnya. Saya di Mesir berteman dengan Ustadz Munif Godal
dan Ustadz Lutfi Godal. Beliau ini orang dari Palu. Sama-sama kami belajar di Mesir tahun 2002. Sekarang sudah tahun 2022. 20 tahun yang lalu kami berteman. Akhirnya hari ini kami bertemu. Inilah dia dua orang sahabat saya yang pecinya sama-sama hijau sama saya. Di samping mereka ada Ketua Dewan Masjid Indonesia. Di samping kanan, di samping kiri, rupanya mereka ini bersilaturahim. Ayah mereka, orang tua mereka hubungan baik, dan hari ini mereka tetap baik. Ibu Dr. Nilam dan seterusnya, karena namanya panjang saya tidak ingat. Akhirnya kita bisa bersama. Ada Bapak TNI Polri yang mengawal acara ini, ada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir ini sampai hari kiamat istiqomah iman dan Islam. Yang hadir ini pulang dari sini rezekinya melimpah ruah. Amin ya rabbal. Tabligh akbar. Saya sebetulnya mau melihat foto saya yang besar itu. Foto Ibu Dr. Nilam kecil, foto Ketua Dewan Masjid kecil, foto saya dibuat besar. Mengapa dibuat besar? Biar jangan ketahuan badannya kecil. Jadi dibuat fotonya besar. Peringatan Maulid, evaluasi teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita semua. Dalam kesempatan ini saya sampaikan 5 poin. Setuju? Kenapa Ustaz Samad itu kalau ceramah pakai poin? Supaya nanti yang kepanasan dia tahu kalau sudah sampai 4, oh berarti nggak lama lagi selesai. Karena ada orang ceramah nggak selesai-selesai, betul? Ternyata banyak yang trauma dengan ceramah. Abdul Somad kalau ceramah 5 poin. Yang pertama, bagaimana teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dia datang bukan rahmatan lil muslimin, bukan. Dia datang bukan rahmatan lil mu'minin, bukan. Dia bukan rahmatan lin nas, bukan. Rahmatan lil alamin. Semesta alam jadi rahmat. Suatu hari ada orang bawa kambing. Jadi bawa kambing. Setelah bawa kambing, kambing itu dia jatuhkan ke tanah. Setelah dia jatuhkan ke tanah, dia ambil pisau. Dia asah pisau itu di depan mata kambing. Setelah dia asah, datang Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatih. Apakah kau mau buat kambing ini mati berkali-kali? Kenapa Nabi marah? Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Kalau mau ngasah pisau di belakang, artinya apa? Menteror kambing aja tidak boleh, apalagi menteror ustadz. Mama, papa mau keluar kota ya? Ya, tapi kalau macam-macam. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, ini semua ibu-ibu baik-baik semua, betul? Cuman yang saya heran, suaminya mana? Ada? Masya Allah, kelihatannya di sini suami kaum minoritas. Semua tempat dikuasai ibu-ibu. Ada orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, apa betul ada hadis mengatakan di neraka itu banyak perempuan? Betul. Di surga banyak juga perempuan. Di pengajian banyak juga perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan itu paling banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan di neraka banyak perempuan, betul. Tapi hadisnya dia potong. Penjelasannya, di neraka banyak perempuan, di surga pun banyak perempuan, karena yang rajin pengajian juga banyak perempuan. Bapak laki-laki, kata dia,
Bang, aku mau pergi pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Silakan pergi, kau kuizinkan. Abang nggak ikut, abang mau main gaple sebentar. Mudah-mudahan suami yang belum taubat segera bertaubat, yang belum hijrah segera berhijrah, yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat, insyaallah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah di kampung kami, suami saya sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kambing dapat rahmat. Lalu kemudian ada sahabat mengambil obor. Tahu obor? Obor api menyala. Dia bakar sarang semut. Sarang semut di pohon kayu dia bakar. Lalu Nabi melihat, Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar sarang semut. Ada semut yang sedang tablik akbar, tersakiti mereka, maka tidak boleh menganiaya, kecuali kalau dia menggang sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang ular. Kata Nabi, inilah ibu-ibu, ada ular dia ketawa, mestinya takut. Apa kata Nabi? Uqtulul aswadaini, bunuh dua yang hitam, bunuhlah dua yang hitam fis shalah, walaupun kamu sedang sholat. Dua yang hitam itu maksudnya as-su'ban wal aqrab, ular dan kalajengking. Boleh membunuh kalajengking? Boleh. Boleh membunuh ular? Boleh. Kabarnya di Sulawesi Tengah ini bukan cuma ular, TV pun dibunuh juga. Uqtulul aswada ini, bunuhlah yang buah hitam walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatul. Tiba-tiba di depan kalajengking mau at-tahiyatul juga, maka langsung kita ambil peci, kita pukul, pak, sampai mati. Boleh apa nggak boleh? Boleh, karena kalau tidak kita pukul, dia menyengat kita duluan. Mati kita belum tentu mati syahid, mati konyol jelas. Saudara, tapi bunuhnya nggak boleh menyiksa. Apa kata Nabi? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zabah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Loh, bagaimana cara membunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Jangan mentang-mentang marah sama kalajengking, tangkap. Hari Senin copot tangannya satu, hari Selasa satu lagi, hari Rabu potong ekornya, habis itu lepaskan kalajengking, kasih tahu sama teman-temanmu yang lain, dan jangan datang ke sini lagi. Gak boleh menyiksa binatang, sekali pukul mati. Nabi Muhammad SAW datang, kambing dapat rahmat, betul? Tidak boleh menyiksa kambing. Kalajengking dapat rahmat, betul? Binatang dapat rahmat, apalagi manusia. Ibu-ibu ini bisa hidup semua gara-gara Nabi Muhammad kan? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ibu-ibu perempuan waktu lahir anak, tanya, laki-laki apa perempuan? Perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Hari ini ibu-ibu bisa berjalan di atas muka bumi. Bersolawatlah kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Saya lihat orang bersolawat ini ada 3 cara. Yang pertama, solawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang solawat nggak pakai suara. Pas ditanya, kok ngapain komat kamit dari tadi? Bim salah bim abrakadabra. Aku bersolawat. Itu solawat apa namanya? Solawat silent. Tapi ada juga yang pakai irama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya lihat ibu-ibu hafal cuman dalam hati aja. Pas dia ditanya sama temannya, tadi waktu Ustaz Somad selawat, kok selawatnya kok nggak bersuara? Suara perempuan itu aurat, nggak boleh didengar laki-laki. Betul? Kok betul? Pantasan ibu dokter Nilam nggak mau kata sambutan, karena di sini suara perempuan aurat. Tapi pas saya tanya dia jawab, kiki 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 kiki. Yang dimaksud suara perempuan aurat itu dalilnya begini, la takhda'na bil qaul, perempuan jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai kalau ngomong. Kenapa nggak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad, ada laki-laki yang hatinya sakit, kalau dia dengar suara perempuan dia langsung error. Makanya kalau ada suara telepon salah sambung masuk, jawabnya jangan lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Jangan nanya-nanya. Salah sambung. Jangan lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Penipu berkedok teman dan saudara, akhirnya ibu kena pelet melalui jaringan seluler. Tapi insya Allah orang kalau rajin sholawat, rajin zikir, baca Quran, tahlil, tahtim, insya Allah setan tidak mengganggu. Betul? Yang mengganggu itu tetangga, beb. Tapi ibu juga tetangganya baik-baik semua. Ini dari atas ini saya melihat pelangi sedang turun. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Lain grup pengajian, lain warna jilbabnya. Betul? Mudah-mudahan segera lunas. Ustaz Somad sembarangan. Ustaz pikir kami nggak punya uang. Ustaz pikir kami susah. Saya cuman mancing aja. Ini yang di depan saya ini semuanya orang kaya raya. Amin. Manusia ini kaya bukan karena banyak harta, tapi karena kaya hati. Kalau harta, satu lembah, gunung di kiri, gunung di kanan, di tengah-tengahnya ada emas. Emas tidak akan pernah cukup. Betul? Orang yang udah punya motor, apa kata dia? Enaknya kalau punya mobil. Kalau dia cuma punya mobil, apa kata dia? Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan tidak adil? Teman saya naik pesawat pribadi. Manusia tidak akan pernah bersyukur. Manusia tidak akan pernah mengatakan Allah hebat kalau dia tidak mensyukuri nikmat. La in syakartum. Man asbaha minkum, siapa di antara kamu yang hari ini mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, hatinya tenang. Bapak-bapak hatinya tenang, ibu-ibu hatinya tenang, aminan fi sirbihi, hatinya tenang, mu'afan, banyak semut. Ternyata di mana ada gula di situ ada, berarti saya ini gula merah. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa yang hatinya tenang, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan. 3 syarat bahagia: hati tenang, badan sehat, ada yang dimakan. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, dialah pemilik dunia beserta isinya. Sekarang saya tanya, hati ibu tenang? Tenang. Badannya sehat?
ada yang dimakan di rumah? Kalianlah pemilik dunia beserta isi. Saya ketemu sama orang kaya, mobilnya mahal, mewah, nggak kelihatan di dalam, hitam semua. Supirnya pun hitam. Lalu teman saya mengatakan, ini orang kaya Pak Ustadz, harga mobilnya 3 miliar. Teman saya yang satu lagi mengatakan, utangnya lebih banyak Pak Ustadz. Nggak ada nikmatnya hidup ini kalau banyak utang, betul? Jantung nggak normal. Jantung yang normal ya seperti jantung kita, nggak kedengaran. Normal. Jantung itu biasanya digupnya tidak normal disebabkan 2 perkara. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk menenangkan hati banyak-banyak banyak-banyak berzikir. Suami pulang, uang nggak ada, sudah ditunggu dari tadi mau masak nggak ada. Bang, uangnya mana? Nggak ada dek. Subhanallah. Habis itu dia pun ke kamar, dia pun mandi. Habis itu dia tanya istrinya, makan malam kita mana? Makan malam nggak ada. Terus kita makan apa? Subhanallah walhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah, apakah dengan marah-marah selesai masalah? Kalau dengan marah selesai masalah, kita adakan acara namanya Hari Marah Nasional. Banyak berzikir mengingat Allah, tablik akbar, pengajian. Mudah-mudahan buah kelapa makin subur, makin banyak. Kok Ustaz tiba-tiba ingat kelapa? Ya saya lihat ada kelapa di samping. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terasa badan agak kurang enak, merinding, panas-panas, sabar. Selesai tablik akbar, ada pengobatan gratis, ambulan sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedatangan Nabi Muhammad menjadi rahmat. Kedatangan umat Nabi Muhammad menjadi rahmat. Jangan sampai kedatangan kita menjadilah. Kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Sibado, kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Sibado menjadi rahmat apa menjadi laknat? Rahmat. Bagi yang mau buang air kecil, saya tunjukkan toilet di sebelah kanan. Mana tahu, daripada dia kencing di celana. Saya ingin kedatangan saya menjadi rahmat. Gimana kemarin Ustadz Somad tablik akbar di Sibado? Lapangan kita rusak, rumputnya mati. Ini Sibado negerinya hijau, subur, betul? Subur, saking suburnya di lapangan sepak bola bisa tumbuh bunga-bunga. Luar biasa. Nanti selesai acara tolong dipulangkan ya. Nah, Abdul Somad tadi datang, apa yang dibicarakannya? Yang pertama kata dia, kita sebagai umat Islam mesti menjadi rahmatan lil alamin. Yang kedua, ada bapak, ada ibu, ada laki-laki, ada perempuan. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep yang itu. Allah hanya menciptakan makhluk 2, laki-laki dan perempuan. WC juga cuma ada 2, toilet, laki-laki dan perempuan. Belum ada WC netral, nggak ada. Maka yang laki-laki ini saya tanya serius, yang laki-laki siap jadi kepala rumah tangga? Sepertinya kurang siap. Ucapkan siapnya mesti seperti Pak Polisi, siap. Siap menjadi kepala rumah tangga? Mantap. So sweet. Masya Allah.
berteman di Mesir, bersahabat di Sibado, bertetangga di surga. Pas saya posting di Instagram, ada yang komen di bawah, emang yakin masuk surga? Loh, saya tanya, ibu yakin masuk surga? Bapak yakin masuk surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Kenapa ragu? Nabi yang menjamin masuk surga. Tapi Pak Ustadz dia jahat, nakal, berzina, minum khamar, mabuk, tetap masuk surga, tapi transit dulu di neraka. Makanya kita minta 7 kali pagi, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami semuanya dari api neraka. Tugas kepala rumah tangga, ibu dapat 5. Siap? Pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu sudah dikasih tempat tinggal? Belum. Yang keempat, pendidikan. Bapak sudah mendidik ibu? Yang kelima, perhatian. Bapak sudah memperhatikan ibu? Kalau suami tidak memperhatikan istri, akhirnya istri mencari perhatian tetangga. Kalian saudaraku yang laki-laki, saudaraku, kalian punya 5 kewajiban. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, berikan pendidikan, berikan perhatian. Mudah-mudahan bapak-bapak semua dibukakan Allah pintu rezekinya yang halal dan barokah. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, memimpin perempuan, mereka adalah imam. Saya tanya, ibu nggak usah jawab. Pernahkah mereka menjadi imam sholat tahajud malam? Gak usah jawab, gak usah jawab. Kalau belum pernah, nanti malam mereka akan membangunkan ibu. Mereka akan ambil air dari dapur. Apa kata dia? Bangun ma. Itu kalau nikahnya baru 2 bulan. Bangun sayang. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun, 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 bangun. Dia pun sholat tahajud jadi imam. Allahu Akbar. Selesai sholat istrinya nanya, bang, di Sibado kalau manggil suami selesai sholat, orang Sibado nanya suaminya, beb, ayang, itu tadi setahu saya kalau tahajud itu imamnya suaranya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bebek kok nggak ada suaranya? Abang dek baru latihan imam zuhur. Suami ibu mau bangun malam sudah alhamdulillah. Dia baru berproses. Jangan dituntut langsung. Aku malu punya suami seperti kamu. Aku mau ayatnya panjang. Besok malam dia bangun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Insya Allah nanti malam mereka akan membangunkan ibu sholat tahajud. So sweet. Adik nanti mau ayat apa? Ayat yang cerita tentang surga bang. Masya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Masya Allah, kata si bapak mendengar, ibu mendengar, tetangga sebelah mendengar. Suara apa ya? Itu suara dari masjid.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in, setiap laki-laki adalah pemimpin kepala rumah tangga, wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya di hadapan Allah di akhirat tentang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sudahkah kau ajar anakmu? Sudah kau masukkan anakmu ke pesantren? Pesantren mahal Pak Ustadz. Saya baru saja dari pesantren Insan Cita Indonesia. Berapa satu bulan? Gratis. Siapa yang punya? Ibu Dr. Nilam. Di mana? Tunggu, jangan tepuk tangan dulu. Tunggu. Di mana pesantrennya? Pesantrennya di Sigi. Berapa luasnya? 10 hektar. Tambahannya nanti nyusul. Tapi baru laki-laki. Yang perempuan nanti mau dibuka. Saya bacakan doa, aminkan serentak lebih 40 orang. Mudah-mudahan Ibu Nilam diberikan rezeki membuka pesantren untuk anak perempuan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah dibangun pesantren, anak-anak kita pun belajar dengan tenang insyaallah. Amin ya rabbal. Kepala rumah tangga. Sekarang banyak kepala rumah tangga tidak berfungsi di rumah. Kenapa? Karena ibu lebih berkuasa. Di tempat lain, di sini kepala rumah tangganya saya lihat agak-agak ketakutan aja sedikit. Bapaknya baik-baik semua. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya rahmatan lil. Bapaknya orangnya soleh. Sekarang perempuannya 3. Pertama, rahmatan lil alamin. Yang kedua, kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang ketiga, bagaimana dengan perempuan? Perempuan keluar rumah menutup aurat. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul artinya katakanlah. Kalau pakai qaf, qul katakanlah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Tapi kalau qulnya enggak fasih, pakai kaf. Qul, makanlah. Qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang esa. Makanya baca Qur'annya mesti betul, belajar ngaji. Ibu-ibu di Sibado dari maghrib ke isya masih ada pengajian di masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari maghrib ke isya segera ada ngaji. Guru ngajinya disiapkan oleh Dewan Masjid Indonesia, supaya anak-anak dari maghrib ke isya enggak nembak musuh yang enggak mati-mati. Sibuk dengan game online, sibuk dengan TV, sibuk dengan drama Korea, karena mereka mengaji di masjid insyaallah. Amin ya rabbal. Perempuannya menutup aurat di Sibado. Jangankan wajahnya, jangankan rambutnya, jangankan lengannya, jangankan kakinya, hidungnya pun tidak kelihatan. Mana dia? Nih perempuan Sibado menutup aurat. Inilah perempuan yang menjaga harkat, martabat, kehormatan dirinya. Mudah-mudahan dijaga Allah. Solihah semua. Dulu semua yang pakai cadar diejek. Pakai cadar diejek, dilecehkan. Allah marah, dikirim COVID. Laki-laki pun pakai cadar. 2 tahun saya pakai cadar. Saya yang gak ngejek pun ikut. Cadar adalah syariat Islam, cadar adalah ajaran Islam. Dalam mazhab Syafi'i cadar itu wajib, tapi pendapat lain mengatakan anjuran. Jangan ejek yang bercadar. Yang bercadar tidak mengejek yang pakai kerudung, yang berkerudung tidak mengejek yang bercadar. Karena kalau yang bercadar ngejek yang kerudung ngejek yang cadar, yang ketawa yang nggak pakai celana. Mohon maaf yang terus. Alhamdulillah kita semuanya aman damai, betul? Perempuan yang menutup auratnya, dia sedang menjaga ayahnya.
dia menjaga suaminya. Kita pergi ke pasar mau beli buah, ada buah yang ditutup pakai plastik, plastiknya dalam lemari kotak kaca dikunci, yang satu lagi di pinggir jalan berdebu kering kerontang kena matahari. Kita beli yang tertutup apa yang terbuka? Yang tertutup lebih terjaga, terpelihara. Sekarang semuanya diobral, harga murah, tidak ada kualitasnya. Paham? Saya tidak perlu menjelaskan begitu detail karena jamaah semuanya sudah kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita disuruh pakai penutup. Anak kecil pakai jilbab. Anak kecil pakai jilbab. Kok nggak ada yang pakai? Kok nggak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Masya Allah. Saya kalau ngelihat anak kecil ikut pengajian sama ibunya, saya langsung ingat almarhumah ibu saya. Begitulah waktu kecil dulu dibawa ibu. Setiap ada pengajian saya ikut. Saya anak pertama. Orangnya sangat suka dengan ibu, ikut kemana-mana, ikut terus. Makanya saya kalau pengajian ini nggak pernah merasa menceramah ibu-ibu, enggak. Saya tidak pernah mengejek, mengolok-olok ibu-ibu, karena saya sedang berada dengan ibu-ibu saya semua. Kehadiran saya di sini adalah berjumpa dengan ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah ibu-ibunya ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu sudah. Bapak polisi yang hebat-hebat, Bapak ketua DMI, Ustadz-Ustadz, Bapak pengawas protokol COVID TNI Polri, orang-orang yang hebat, pejabat-pejabat, semua laki-laki yang hebat ini lahir dari rahim ibu. Ada yang lahir dari bencong? Nggak ada. Jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Perempuan inilah yang mendidik anak-anaknya. Saya dilahirkan, dibesarkan, dididik oleh anak perempuan, oleh ibu. Suatu ketika saya pergi kondangan. Di tempat itu ada orang yang kurang sempurna fisiknya. Lalu mata saya ngeliat terus. Apa kata emak saya? Jangan lihat, tersinggung perasaannya. Itu hamba Allah, sama dengan kita. Boleh jadi nanti di akhirat dia jauh lebih mulia daripada kita. Yang nasihat masuk ke dalam hati saya, belum saya masuk TK, belum masuk SD, belum kuliah ke Mesir. Nasihat pertama yang menghunjam ke tangkai jantung, masuk ke hati, masuk ke otak adalah nasihat ibu. Maka ibu kalau memberikan nasihat luar biasa. Jangan kau pakai penutup aurat terbuka, nak. Nanti banyak kakek-kakek yang matanya gatal masuk paret. Jangan sampai kau obral dirimu, nak. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak perlu menceramahi orang Sibado tentang menutup aurat, karena mata saya dari ujung ke pangkal. Bahkan di sini dipisah antara tenda laki-laki dan perempuan. Yang ini perempuan semua, nggak ada laki-laki. Yang ini laki-laki semua, tapi ada perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya rahmatan lil alamin. Amin. Suaminya kepala rumah tangga yang baik, adil dan amanah. Amin. Ibu-ibunya semuanya menjaga kehormatan dirinya. Ustaz Somad, perempuan yang baik itu bagaimana? Idza amartaha atau atska. Kalau suaminya memerintahkan dia patuh dan taat. Kamu pakai jilbab, taat apa tak taat? Taat. Kamu ikut pengajian, taat apa tak taat? Taat. Kalau ada suami yang bilang, buka jilbabmu, cat rambutmu 3 warna, merah, kuning, kelabu. Ibu taat apa enggak taat? Nampaknya ragu. Kalau ada suami yang memerintahkan, panjangkan kutekmu, cat dengan warna hitam, saya mau istri saya pakai black kutek seperti black cat. Ibu wajib taat apa enggak? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu. Pernahkah ibu diperintahkan bapak untuk sholat? Alhamdulillah. Pernahkah mereka memerintahkan ibu untuk baca Quran? Alhamdulillah. Pernahkah mereka memerintahkan ibu untuk ngaji supaya tahu sholat, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad?
Alhamdulillah. Alhamdulillah, di sini adalah istri-istri yang menjaga kehormatan suaminya. Walaupun suaminya nggak pernah nyuruh, dia tetap bilang pernah. Aku sudah menyelamatkanmu di depan Ustadz tadi, Bang. Inilah istri-istri yang solihah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Umat Islam rahmatan lil alamin. Suaminya adil dan amanah. Istrinya adalah perempuan yang taat dan solihah, bukan somat. Yang keempat, anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan anaknya jadi penghafal Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Yang nggak bisa bahasa Arab, doa yang bahasa Arab cuma 4 aja, guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bisa? Yang 4 bisa? A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jaga anakku dari narkoba, jangan sampai kena game online, gadget, jangan sampai kena drama Korea, jangan sampai ditimpa pohon kelapa, jangan sampai kecelakaan lalu lintas. Doa nggak perlu pakai bahasa Arab kecuali sholat, bukan somat. Kalau sholat nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau doa jangan terlalu umum. Ini ada ibu-ibu doanya terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu-satu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Apa? Doa nggak usah terlalu detail, spesifik. Ya Allah, aku mau menjual tanah di Sibado, panjangnya 25 meter kali 30, sebelah kanan bersempadan dengan Bapak Kapolsek, sebelah kiri jalan raya, harga masih nego. Doakan anak kita supaya selamat dunia akhirat. Jangan sampai dia menjadi pecandu narkoba, peminum khamar. Jumlah polisi di Indonesia tidak sesuai lagi dengan tingkatan kriminal, karena penjara sekarang manusia di dalamnya sudah seperti ikan sarden. Kita bantu tabligh akbar, membantu kepolisian, TNI, Polri, supaya negeri kita ini aman, damai, baldatun thayyibatun. Ini Ustadz marah atau gimana? Enggak marah, mikrofonnya mantap. Coba kalau mikrofonnya enggak mantap, suara saya. Anak ini berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya mendidik, mengajar, mendoakan dengan baik. Ibu tidak akan bisa menyuruh anak pakai jilbab panjang kalau ibu sendiri rambutnya seperti sarang tawon. Bapak tidak akan bisa menyuruh anak sholat kalau bapak sendiri tidak pernah ke masjid. Betul? Kalau anak kencing berdiri karena guru kencing maraton, maka anak ini mesti dididik dengan pendidikan yang baik, karena anak tidak bisa disuruh-suruh, tapi dia mesti diberikan contoh suri tauladan. Alhamdulillah, bapaknya baik, datang tabligh akbar, ibunya baik. Dari mana Ustaz tahu bapaknya baik? Nggak dapat tempat duduk, tetap setia berdiri. Bapak yang berdiri jangan berkecil hati, Pak. Saya pun berdiri juga. Kita sama-sama berdiri. Bedanya, Bapak berdiri, saya berdiri sambil ngomong. Saya
1 jam Besti. Saya tausiah di mana-mana 60 menit, nggak lebih nggak kurang. Ustadz kok bisa tahu udah 60 menit? Terasa dari kesemutan. Masa murad gitu. Alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat. Ustadz Somad sehat bisa sampai kemari karena didoakan dari jamaah Sibadu. Tadi malam mereka sholat tahajud mendoakan, ya Allah sehatkan Ustadz Somad sampai besok pagi, sampai besok sore di Sibado ya Allah. Setelah itu terserahlah ya Allah. Umatnya rahmatan lil alamin. Bapak-bapaknya orangnya adil dan amanah. Istrinya adalah istri yang solihah. Anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Indahlah hidup ini, betul? Yang terakhir yang kelima, apa dia? Yang kelima, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu maka doakanlah dia. Balaslah orang yang berbuat baik kepada kamu, balas. Dikasihnya kamu minuman 1 botol, balas 1 dirigen. Dikasihnya kamu pisang 1 butir, balas 1 tandan. Ustaz kok tiba-tiba ingat pisang? Terus dibuka pisang. Bagus makan pisang, kadar asamnya rendah. Dan bagus pisang ini kata dokter bagus sekali untuk sebelum makan, supaya usus kita nggak kaget, makan pisang dulu. Jadi dia pemanasan dulu. Habis itu baru jangan langsung masuk sambal, ditambah cabai, ditambah minyak, kolesterol, kaget dia, mati mendadak. Pisang dulu. Maka ini masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau tidak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan dia. Doakan apa? Doakan supaya, untuk doa untuk Ustaz Abdul Somad enggak usah banyak-banyak. Doakan Ustaz Somad mati husnul khotimah. Serba salah Ustaz Somad ini. Dia minta doakan, didoakan malah wajahnya heran. Ada gunanya amal kita kalau tidak mati husnul khotimah? Gak ada. Doakan bapak-bapak TNI Polri supaya sehat menjaga NKRI. Siap jaga NKRI, siap jaga ulama, siap jaga habaib, siap jaga persatuan. Takbir. Kenapa semut ini nggak selesai-selesai ngikuti saya? Manis sekali. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan membawa burung perkutut. Sudah lama saya ceramah, baru disinilah semut ikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya titik-titik, nggak boleh nyebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Orang yang meninggal dunia ada yang namanya tahlilan, baca sampai 100 hari. Di zaman Rasulullah ada seperti itu, karena di masyarakat sekarang ini masih ada memperdebatkan itu Pak Ustadz. Tahlil itu artinya la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Isi tahlil itu 5. Yang pertama, baca Quran. Buka kitabnya Riyadhus Shalihin, nama pengarangnya Imam Nawawi, mazhabnya Syafi'i. Wa in khatimul Quran, yang paling bagus dikhatamkan sekhatam Quran 30 juz. Kalau nggak sanggup khatam Quran, baca hatinya Quran Yasin. Nggak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah. Baca Fatihah pun nggak sanggup, laut dekat kan? Dekat kan?
Nah, terjunlah ke dalam. Maka yang paling bagus sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum Abdul Somad yang meninggal di Pekanbaru Riau. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Itu sekedar contoh orang yang belum mati. Jadi yang pertama acara tahlil itu baca Fatihah. Apakah baca Quran sampai? Sampai. Imam Nawawi yang bilang sampai, imam ahli hadis menyatakan sampai, ahli fikih sampai. Yang kedua yang dikirim adalah tahlil. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah tahlil sampai? Kayak pernah ninggal aja. Nabi lewat di kubur, Nabi cabut pelepah korma dia belah, dia tusukkan ke kubur. Sahabat nanya, kenapa kau tusukkan? Pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau tasbih pelepah korma sampai, maka tahlilnya orang Sibado juga sampai. Baca Quran sampai, tahlil sampai. Yang ketiga adalah nasihat, karena biasanya tahlil itu ada ceramah dari ustadz. Ingatlah mati, kita semua akan mati. Watawasau bil haq watawasau. Yang keempat, di dalamnya ada doa. Kalau saya doakan orang Sibado, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, apakah doa itu sampai? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kau lewat di kuburan, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang doanya Pak Ustaz. Ya. Selama ini kami di sini bacanya pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa minimalis. Nanti saya pulang lewat pemakaman kuburan, saya akan ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bacaan Quran sampai, tahlil sampai, nasihat sampai untuk orang yang hidup, lalu kemudian doa sampai. Yang kelima, makan kalau ada. Bubur kacang hijau. Kalau nggak ada, ya pulang. Masa nuntut, mana makan, mana makan. Apa dalilnya makanan itu sampai? Datang saat, ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, pahalanya sampai apa enggak? Kata Nabi, tasaddaqlah, bersedekah, pahalanya sampai. Yang nyatakan sampai itu bukan saya, Nabi. Tapi jangan gara-gara mau buat tahlilan lalu ngutang. Itu memberatkan almarhum keluarganya. Aslinya kita yang sehat bawa makanan, tapi kalau anaknya kaya buat makanan, kita ambil apa enggak? Kalau takut anaknya ngomong, tetangga sekalian, ini adalah bukan harta warisan dan ini bukan harta utang, ini dari saya anaknya yang kaya tinggal di Palu. Apa kalian nggak tahu? Hah? Supaya tetangga jangan takut ngambil makanan. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad itu jelas. Kalau ada orang yang bilang nggak jelas, itu berarti paketnya habis. Ustaz, apakah dalam Islam dibolehkan aborsi dari korban pemerkosaan? Terjadi pemerkosaan massal di Bosnia Herzegovina. Yang memerkosa adalah tentara dari Serbia, Slobodan Milosevic dari Serbia, memerintahkan perkosa. Habis anak gadis umat Islam diperkosa Slobodan Milosevic, lalu kemudian Ali Izetbegovic, presiden Bosnia, meminta fatwa kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nama kitabnya Fatawa Mu'asyirah. Di situ dijelaskan, perempuan korban perkosaan tidak boleh menggugurkan anak yang ada itu karena dia punya hak untuk hidup dan dia tidak pernah meminta untuk menjadi anak korban perkosaan. Perbuatan bapak itu tidak baik, tapi anak itu bukan anak haram karena tidak ada
ada anak yang menanggung dosa orang lain. Dalam Islam tidak ada dosa memikul dosa orang lain. Lahirkan dia, dan kita tidak boleh mengejek, mengolok-olok. Kita mesti menjaga kehormatannya. Itu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Jelas? Assalamualaikum WRWP. Apabila bayi berusia 40 hari, maka diwajibkan akikah atau kambing. Bagaimana orang belum mampu melaksanakannya, setelah meninggal dunia baru dilaksanakan? Bagaimana hukumnya? Kullu mauludin rohinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai. Anak yang tergadai mesti ditebus. Akikahnya umur 7 hari. Kalau nggak ada 7 hari, umur 14 hari. Nggak bisa 14 hari, umur 21 hari. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Kalau nggak ada umur 7, 14, 21, nggak usah lihat kalender lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Sudah ditulis dalam buku 37 masalah populer, masalah akikah, lengkap pembahasannya. Siapapun nulis bukunya, Abdul Somad. Orangnya ini. Ustadz, kami sekarang umur 40, belum akikah. Silakan pulang, potong kambing, nanti kami mampir untuk makan daging akikah. Tapi hanya akikah saja, jangan cukur rambut. Jangan minta ayun pakai marhaban, nanti talinya putus. Boleh akikah setelah dewasa. Kalau anak itu sudah meninggal dunia, dilaksanakan akikah, terhitung sebagai sodako. Pahalanya sampai, niatnya sampai. Innamal a'malu binniyat. Jelas? Ini panjang salamnya, satu baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengganti sholat yang tinggal karena lalai dan lamanya meninggalkan sholat bertahun-tahun? Maka nanti habis sholat maghrib, selesai sholat maghrib, sholat lagi, namanya sholat qodok. Qodok, bukan kobok. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin qodaan. Sekali. Habis isya, usolli fardol isya'i arba'a raka'atin qodaan. Habis subuh, usolli fardos subhi raka'ataini qodaan. Jangan buat di masjid, nanti disangka orang aliran sesat ada ba'diyah subuh. Buat di rumah. Habis zuhur, usolli fardos zuhri arba'a raka'atin qodaan. Kalau ada kawan yang ngelihat, kau sholatnya kau 4 rakaat, jangan tanya-tanya. Berapa lama dilaksanakan? Selama sholat itu ditinggalkan. Ini mazhab apa? 4 mazhab sepakat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sholat yang lama tinggal wajib diqodok. Sholat saya tinggalnya 20 tahun Pak Ustadz, baru diqodok setahun ninggal. Alhamdulillah, pemutihan. Jadi jangan gara-gara tobat lalu ambil cuti sebulan untuk mengqodok. Nggak perlu begitu. Cukup 1 kali selesai sholat 1 sampai nanti habis, setahun 2 tahun. Kalau 20 tahun, mudah-mudahan cepat meninggal dunia. Jangan, nggak boleh doakan demikian. Jelas? Kalau nggak jelas, putar ulang. Karena jawaban saya ini ada direkam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Pak Ustadz, ibu dan anak beda agama. Ibunya masih non-muslim, ibunya meninggal, apakah anaknya bisa memandikan jenazah ibunya, sedangkan kita tahu surga di bawah telapak kaki ibu? Ada perempuan namanya Asma, dia Islam, ibunya tidak Islam. Ibunya datang menjumpai Asma. Asma takut ketemu karena ibunya tidak Islam. Dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat, mak saya datang, afa usiluha, boleh saya menyambung silaturahim dengan ibu saya? Boleh apa nggak boleh? Nggak perlu saya jawab, orang si Badu sudah tahu. Afa utiha, boleh saya berikan dia hadiah? Boleh. Boleh hubungan sosial,
yang tidak boleh hubungan ritual. Sosial boleh, ritual ibadah tidak boleh. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Meninggal ibunya tidak Islam, dia datang, dia urus, tapi ritual ibadah jangan ikut, karena terkait dengan ritual. Sampai pemakaman, sampai pulang, doanya, ya Allah, ibuku ini adalah manusia ciptaanmu, maka aku serahkan dia kepadamu, serahkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang ibunya masih hidup, jangan putus baktimu, doakan dia sebelum meninggal bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Amin. Dalam salah satu rumah tangga, istrinya rajin beribadah karena Allah, tapi suami tidak beribadah. Bagaimana hukum agama bila terjadi hal seperti ini, Pak Ustadz? Maka ibu punya wali 6 orang. Suami yang nggak sholat, bukan ibu yang nasihati. Ibu punya wali 6 orang. Pertama, ayah. Kedua, kakek. Ketiga, abang laki-laki. Keempat, adik laki-laki. Kelima, kakak ayah laki-laki. Keenam, adik ayah laki-laki. 6 orang ini memanggil suami ibu, Fir'aun, kenapa kau nggak sholat? Dulu kau datang ke rumah kami waktu minang anak ini, kau pakai peci kan? Kami sangka kau sholat, ternyata pencitraan saja ya, setan. Jadi bukan ibu yang menasihati suami, nggak bakalan masuk, tapi wali-wali ibu. Apalagi kalau ada di antara 6 wali itu Pak polisi, bagus, dia nggak perlu ngomong, pakai aja, sholat. Jelas? Nama saya titik-titik, alamat desa Sibadu. Pertanyaan suami, ini pertanyaannya agak berat sedikit. Ibu-ibu siap menarik napas? Hembuskan dengan pelan. Udah siap? Poligami. Seorang suami, tadi udah saya suruh siap, katanya siap. Saya nggak mau setelah ini ibu berkunang-kunang ya. Seorang suami berpoligami, tapi tidak lagi menyentuh dan menafkahi istri. Pertanyaan jaminan lahir batin pertama, jaminan lahir batin. Bagaimana tentang hukum sebenarnya Pak Ustadz? Setelah akad nikah, si suami disuruh Pak Kua baca sirat taklik. Jika suami saya tidak menafkahi saya zahir dan batin selama berapa lama Pak Kua? 2 tahun. Pak Kua menikahkan orang kemana dia? 2 tahun lamanya. Lalu istri pergi ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Tapi Pak Ustaz, saya takut menggugat ke pengadilan. Kenapa takut? Katanya istri yang menggugat ke pengadilan, katanya tiang aras bergoncang. Itu kalau suaminya baik. Kalau suaminya begini, jangankan tiang aras, tiang tenda pun nggak bergoncang. Nanti suami yang nggak ngasih nafkah itu dipanggil sama hakim. Hakim, suami. Dipanggil nanti suami oleh hakim, namanya mediasi. Apa namanya? Mediasi. Jadi nggak langsung jatuh talak, mediasi dulu. Suami itu nanti dinasihati hakim, kamu sudah melalaikan kewajiban, kamu bisa dipidana, kamu bisa. Akhirnya dia pun insya Allah bertobat, berbuat baik, memperbaiki kesalahannya, mau membagi nafkah insya Allah. Amin. Jelas? Ini nampaknya tulisan makin nggak jelas. Bagaimana menurut hukum Islam ada orang bunuh diri, dimasukkan ke liang lahat, mengumandangkan azan di kuburan, padahal azan itu ada orang bunuh diri, Nabi tidak mau jadi imam. Ya Rasulullah, dia meninggal, kata Nabi, kalian sholatkan, aku tidak mau. Itu menunjukkan orang bunuh diri tetap disolatkan jenazah. Kenapa Nabi tidak mau? Nabi mau memberi teguran bahwa perbuatannya salah.
Terus sholatnya tetap ada sholat, karena Nabi tidak melarang sahabat sholat. Jadi orang bunuh diri tetap disolatkan. Tentang mengazankan jenazah, dalilnya dalam mazhab Syafi'i adalah qiyas. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada. Ada dalam qiyas. Qiyasnya apa? Waktu lahirnya datang ke dunia diazankan, maka waktu perginya juga diazankan. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i. Sebagian mazhab Syafi'i mengamalkannya. Jadi kalau ada orang mengazankan, maka saya tidak melarang, karena ada dalam sebagian mazhab Syafi'i. Yang buat nggak apa-apa, yang nggak buat juga nggak salah. Jelas? Jelas semua nih. Alhamdulillah sudah habis. Di akhir majelis, matahari pun sudah mulai gelap. Tolong ini nanti jangan di-upload yang gambar saya gelap ini, nanti dilihat orang, oh Ustadz Somad sesat, wajahnya hitam. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada yang sakit di antara jamaah kami berikan kesembuhan. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia hapuskan segala kesalahan silap dosanya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha shalah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, tunaikanlah ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Sibado ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan Sibado dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang. Terima kasih. Doakan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu